Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Hana Sofia dari kelas Gizi A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbandingan data primer dan sekunder dengan jurnal. Review jurnal. Metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan dari jurnal. Metode untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan berdasarkan jurnal tersebut yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif survei, di mana untuk mendapatkan data secara langsung, pedagang UMKM melakukan adanya perubahan untuk menghasilkan yang optimal dan melakukan adanya penjualan online menggunakan aplikasi e-commerce yang berhubungan dengan dagangannya. Hasil penelitian dari jurnal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui penerapan e-commerce pada warung nasi goreng Masno dari segi komponen e-commerce adalah telah memiliki produk, telah memiliki tempat menjual produk, cara menerima pesanan, cara pembayaran, metode pengiriman, dan customer service. Kesimpulan dan implikasi dari jurnal, penerapan e-commerce yang dilakukan oleh UMKM warung nasi goreng Masno memenuhi komponen e-commerce. Dalam menerapkan sistemnya, warung nasi goreng Masno menggunakan jenis e-commerce business to consumer atau B2C. Karena memenuhi kriterianya seperti terbuka untuk umum, servis diberikan sesuai permohonan dan transaksi sederhana. 2. Konsumen lebih meminati memesan makanan secara online lebih praktis dan mereka dapat menghemat waktu dengan tidak perlu antri di warung makan dan promo yang ditawarkan lebih memikat pengguna untuk memesan makanan secara online. B. Kaitan hasil review dan review CBR. Teori yang diangkat dalam jurnal, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena dari subjek yang diteliti untuk memahami dan menggambarkan karakteristik yang diteliti. Sedangkan penelitian induktif adalah untuk mengetahui suatu hal dari populasi berdasarkan sampel yang ditarik dari populasi tersebut, yaitu analisis penerapan e-commerce pada UMKM, studi kasus pada warung nasi goreng Masno di Jalan Apron, Jakarta Pusat. Masalah yang diangkat dalam jurnal. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Kendala pemasaran produk, sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi produktif. Sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil, kendala permodalan usaha, sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Adanya faktor permasalahan dari luar merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya, solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring, dan program yang tumpang tindih. Memahami tren penting untuk keberhasilan produk. Hanya sedikit produk yang benar-benar revolusioner yang ada di pasar. Namun, sebagian besar produk adalah liku-liku atau modifikasi dari apa yang saat ini ada di pasar atau sebelumnya ada di pasar. Sebagian besar prediksi atau ide untuk perkembangan baru berasal dari pemahaman yang mendalam dan lengkap tentang tren yang mempengaruhi industri dan apa yang mendorong perilaku konsumen. Hal itu tampak seperti pernyataan yang jelas, tetapi terlalu sering. Tampaknya perusahaan gagal untuk mengingat bahwa produk yang mereka buat seharusnya dibeli oleh konsumen, dan bahwa produk tersebut harus memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Mengembangkan kemitraan, menggunakan sumber daya luar untuk mengembangkan produk. Salah satu tantangan bagi perusahaan yang bekerja dengan kecepatan tinggi otomatis garis adalah bahwa produk baru harus memberikan volume yang cukup agar sesuai dengan skala operasi. Sebuah peluang muncul untuk memasarkan lini rasa barat daya burrito ke pengecer nasional besar. Volume produk yang dibutuhkan sesuai dengan model bisnis, namun tanpa departemen penelitian dan pengembangan. Dan pelanggan cemas. Krisis waktu untuk pengembangan ada. Memanfaatkan pengembangan produk kontrak berdasarkan kebutuhan tetap
biaya overhead rendah yang dapat sangat penting dalam bisnis margin rendah. Oke, susunan dan rancangan pemecahan masalah berdasarkan kasus. Saya memiliki inovasi terhadap menu utama dari UMKM tersebut, yaitu nasi goreng, membuat inovasi dari nasi goreng hitam, yaitu dengan menambahkan bahan makanan seafood yang memiliki tinta hitam, yakni cumi-cumi. Saya memanfaatkan tinta hitam cumi-cumi untuk membuat nasi goreng menjadi tidak biasa dan menarik. Sehingga orang yang tidak hanya ingin tahu mengenai bentuk nasi gorengnya, melainkan rasa dan aroma khasnya. Tidak hanya itu, saya akan menambahkan menu dengan seafood agar pencinta seafood juga bisa merasakan nasi goreng menu baru dengan bahan lainnya. Penting adanya tahap evaluasi untuk memaksimalkan tahapan inovasi baru terhadap nasi goreng hitam. Saat mencicipi rasa para anggota karyawan juga harus mencoba inovasi baru untuk meyakinkan apakah pelanggan akan tertarik dan suka dengan menu baru, serta memudahkan pelanggan untuk membeli nasi goreng tanpa harus ke tempat dengan cara memesan makanan dengan aplikasi e-commerce. Dengan cepat dan tepat, makanan sampai tujuan tanpa perlu mengantri lebih lama. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dan saya cantumkan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.